Saudaraku Kanal Sumbing, kali ini saya akan berjumpa dengan Om Miming. Nah, siapa dia? Mari kita bersinergi. Yuk. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Om Miming sehat? Alhamdulillah. Teman lama ketemu ini. Iya, sudah 20 tahun ini. Saya itu jadi pelanggan beliau. Iya. Iya toh? Sejak saat itu ya Om Iya, ya. Dan iya. Om Miming begitu luar biasa bagi saya. Saya ini bawa teman-teman Kanal Sumbing nih Om. Kita ada masuk di program Sinergi. Program Sinergi itu program yang bisa menginspirasi untuk berbagi cerita kebaikan. Oke ya Om, Iya. saya butuh waktunya sedikit untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Mari. Oke. Sini ya. Silakan ya. Oke. Sini Mas. Oke. Gimana kabar? Sehat, Sehat? sehat dan semangat loh. Om. Iya betul. Eh, Masih kesukaannya piara burung masih. Masih Om, saya masih punya mungkin 14-an. Tapi kalau ditambah ayam ya jadi 40 sampai 50. Masih ditinggal di Sana, masih di pinggir kota. pinggir kota. Saudaraku, jadi tadi saya sudah menyebut namanya Om Miming. Jadi saya itu adalah salah satu pelanggan beliau. Kalau saya potong rambut sejak 20 tahun yang lalu. Nah, kita lihat gimana Om? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya? Iya. Sebenarnya Om ini waktu saya jadi pelanggan, saya datang sini pertama kali 2003. Itu kan saya sudah potong sama jenengan. Iya. Dan saya selalu kembali ke sini. Amin. Iya. Ceritakan dong Om tentang profesi jenengan. Ya, kalau seperti saya, profesi saya itu sudah 40 tahun saya berkecimpung dalam potong rambut. Oh. Dari Jakarta sampai ke Temanggung. Sampai saat ini masih saya tekunin. Tekun ya Om ya? Iya. Iya. Nggak bosan Om? Enggak. Kenapa Karena nggak itu bosan, Om? profesi. Oh profesi Dan ya? apa ya? Bisa memberi inspirasi, berkat juga untuk bisa untuk menghidupi semua keluarga. Jumlah pelanggan jenengan itu sudah nggak terhitung ya? Ya, nggak Kalau ada itu. ditanya berapa gundul yang sudah dipotong ya mungkin sudah ribuan ya Om ya? Iya, ribuan. Dan saya juga sudah mencetak ya pegawai-pegawai saya dulu dari rias pengantin, potong rambut itu sudah banyak yang Mandiri ya? mandiri. Lepas dari saya buka sendiri, sekarang lebih maju dari saya. Wah. Gimana perasaan kalau kita bisa mencetak orang, mengajari orang, kemudian mencetak dan mensupport mereka untuk berkembang? Senang. Senang Karena anak-anak yang dulu ikut saya sekarang udah buka sendiri, itu juga sering Main sini? silaturahmi ke sini, gimana sehat, dan mereka sudah berkeluarga, punya anak, bisa hidup bagus, nyekolahin anak-anak, bahkan ada yang udah mantu. Oh gitu ya. Wah sip. Udah saya senang. Senang ya Om ya. Saya nggak pernah punya rasa nggak pernah punya rasa Saingan gitu ya? Saingan nggak. Saya lebih justru aku bangga. Bangga Ibaratnya ya? guru toh. Nah, Sip. Itu. Nah. Gitu. Ini teman-teman ada satu hal yang menarik yang dimiliki oleh Om Miming bahwa beliau itu banyak mencetak orang dan kemudian orang-orang itu mendirikan sebuah usaha yang sama. Tapi di sini yang dirasakan bukan menjadi seorang pesaing. Tapi di sini Om Miming merasa bahagia telah membuat orang bisa dan kemudian bisa berdikari dan ya pernah join sama Om Miming. Ya. Nah, ini hebatnya. Iya. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Iya. Bisa Iya. menyentak, bisa Kalau kepala saya rambut itu biar sehat itu gimana tuh? Perawatan rambut itu biar sehat selalu. Hair tonic ya. Pakai apa? Om samponya Om. Good ya pokoknya ya.
Rudi Hadisuwarno. Hadi Suwarno, Rudi Hadi Suwarno tahun berapa itu? 75. Ush. Jadi ini potong rambut, kemudian Rias. rias, Persewaan baju. persewaan baju. Iya. Intinya Pokoknya- intinya Om tuh menikmati banget ya. Ya, kalau ada yang mau minta tolong untuk wedding organizer, saya sebagai penata. Untuk dari awal saya sebagai apa ya, konsultan perkawinan itu saya yang nanti supaya bisa anggaran ditekan, ini butuhnya ini tuh saya sebagai konsultan. Gratis gitu ya. lagi. Om, saya itu kan jujur aja kalau mungkin kualitas potongan hampir sekarang itu rata-rata hampir sama ya Om Ya, sama. Tapi yang membedakan Om ini adalah kenapa saya selalu rindu ke sini. Rindu karena hubungan baik, Iya. silaturahmi. Jadi kalau saya potong itu banyak kita saling bertukar cerita ya Om ya. Kalau saya potong di tempat lain mungkin 2-3 kali, ya saya akan kembali ke sini sebenarnya ya kangen bagaimana pengen tahu kondisinya bisa komunikasi. Om Miming ya Im ya. Mungkin ini salah satu kiat ya Om ya. Kayaknya panjenengan mengenal semua yang Betul. dipotong ya. Ya. Karena saya sendiri juga kalau potong itu pelanggan saya itu dari anak-anak dewasa sampai orang tua. Anak-anak itu juga kayak gitu. Kalau seumpama potong, eyangnya sampai ngomong ini kalau potong nggak sama Om nggak mau, harus sama Om. Ya dia sudah naik sendiri kursi, ayo adik gitu. Ya. Sampai sekarang sudah dewasa, sudah sekolah di Jogja, sudah kuliah, ya mesti kembali ke sini. Ya itulah. Konsisten, kemudian kecintaan terhadap profesi 40 tahun loh. Jadi kalau saya bangga sudah 20 tahun mengenal beliau, separuhnya itu ketika dia sudah usaha. Luar biasa Om. Nggak terasa ya? Nggak terasa Udah ya? 40 tahun loh. 2003 ya, Ya. saya masuk untuk masuk di salon ini ya. Iya, Ini. 2003. Dan Om ini tidak pernah berubah, teman-teman. Karena selalu berserah, nerimo, Gitu ya Om ya. semeleh, Kalau saya lihat badannya Om ini, sabar, gitu. Om ini pernah waktu kita ketemu kayak kalau nggak salah di mana ya, di Keuangan di Jadul Iya, ya. Cerita beliau tuh masih kuat jogging 8 kilo, 10 kilo setiap hari ya Om ya. Ya, Masih tiap dilakukan hari Om. masih. Fitness juga. Fitness ya? Ya. Oh, pantesan ini ototnya bisep-bisepnya. Enggak, karena itu ini loh Mas. Kalau mantan-mantan atlet itu kalau dipelihara itu tetap maupun napas, fisik itu kalau tetap dipelihara terus dilatih terus tetap. Tapi Om dulu kayaknya mau janji, mau jalan-jalan ke Trogorejo. Ya. Jalurnya mau dirubah sedikit, tak buat Oke. jalan lah. Oke. Ya toh kapan-kapan jogging Ya. di sana, mampir ke rumah saya, kita lihat koi. Asik toh Om? Asik. Itu kesukaan saya ikan koi itu. Iya. Favorit. Sama-sama kita penyuka binatang kan? Nah, itu. Burung gitu. Burung, Oce-ocean itu. Iya, Aku juga iya. senang. Tapi kalau fitness setiap apa Om? Tiap hari Setiap hari fitness? 30 menit. Sepeda, treadmill, terus aku latihan untuk kaki, untuk tangan, untuk jongkok. Jadi kaki dorong, tangan dorong, nanti narik. Tapi nggak angkat-angkat. Ya, yang penting Takut jangan terlalu nanti berat kalau, ya Om ya. Cedera orang sudah. Ini teman-teman, beliau ini orang konsisten ya. Ketika selain beliau mencintai profesi, tapi beliau juga konsisten berolahraga. Beda loh Om sama yang itu, yang di balik layar itu kayaknya usianya masih muda-muda tapi perutnya kurang olahraga. Ya, Mereka itu. Tapi juga bukan karena masalah olahraga juga. Makan juga harus dijaga. Makan ya Om ya. Jaga makan, jaga kesehatan, jaga hati juga. Jaga hati ya, Ya. jaga pikiran Ya. ya. Jangan punya rasa tiap hari itu rasa yang ingin marah gitu. Semeleh aja. Itu akan membawa badan kita sehat. Nah,
Iya. Itu yang saya rasakan. Betul. Nah, saya latihan fitness itu tiap hari 30 menit. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Bisa tetap Kenceng ya Om ya? kenceng kayak gini nih. Kalau jalan, jogging Jalan berapa cuman kilo? kalau di gor itu saya 5 putaran sampai 10 aja udah cukup. 5 putaran sampai 10. Berarti ya 3 kiloan ya? 5 kilo. Oh, 5 kilo. Kalau 10 kali itu 5 kilo karena lapangan sepak bola kan 500 kan. Makan tertib ya? Makan tertib. Tertib, sayuran. Terus sayuran, buah, gorengan udah saya kurangin. Oh gitu ya? Itu. Dulu padahal Om itu di depan-depan Om ini banyak sekali gorengan yang menggiurkan loh. Itu. Tahan ya Om ya? Tahan. Itu kira-kira 4 tahun ini saya dikasih tahu kurangi gorengan Om. Tapi kalau teman yang ada yang nanya, Om kok bisa ngono? Dikurangi gorengan. Wah, aku kalau gorengan nggak bisa. Ya sudah, nikmati aja, saya bilang gitu. Itu ya Om ya? Cuman jangan berlebihan. Harus dinikmati, cuman jangan berlebihan. Ini kombinasi cerita antara konsistensi beliau merawat badan, pikiran, hati, dan kesetiaan beliau terhadap profesi ini menarik sebenarnya. Jadi kalau saya potong rambut dengan beliau, saya banyak mendengarkan cerita. Dan saya nggak pernah kok mendengar cerita beliau itu tentang keburukan seseorang. Nggak pernah. Ya. Dia cerita pelanggannya semua dari sisi kebaikan. Nah, ya Om ya? Ya, itu memang satu syarat kita mau buka bidang jasa gini, kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang, juga keburukan orang gitu, nggak boleh. Harus kita memberi yang terbaik. Selalu suka ya intinya ya? Ya. Menyukai profesi ya? Ya, gitu. Tidak pernah bosan? Tidak pernah bosan. Caranya mengelola masa sih nggak pernah bosan Om? Itu. Nyatanya saya tekunin dalam bidang ini, salah satu bidang kalau ditekunin bisa menyelesaikan semuanya. Saya nguliain anak 3 sampai sarjana bisa selesai semua. Bahkan ada yang di luar negeri ya? Ya. Itu. Salut saya. Om, saya lihat kan beliau ini selain bisa berbahasa Chinese, beliau sangat mencintai bahasa Jawa. Beliau kalau bahasa Jawa kromo inggilnya luar biasa, dan tidak lepas daripada itu bukan hanya bahasa, tapi beliau juga mencintai budaya Jawa. Itulah. Itu. Yang disukai apa sih Om? Ya, karena saya sendiri dari keturunan etnis ya. Papa saya Cina Totok dari Tiongkok, ibu saya dari Tembara Jawa. Jadi perpaduan. Tapi rupanya falsafah Jawa yang meresap di saya itu, saya harus mencintai Jawa. Karena apa? Nanti yang menunjukkan budaya Jawa siapa? Saya bertekun dalam bidang permadani itu. Permadani itu kan singkatan dari Persatuan Budaya Masyarakat Jawa Indonesia. Itu suatu kursus berbahasa Jawa itu ada banyak faktor, dari Basa lan Sastra, Ngati Sariro, Ngati Busono, Padunungan, Pamedar Sabda, Panoto Coro, terus yang Budi Pekerti itu ada semua ya. Dalam wadah permadani itu ada semua. Dan saya mencintai karena saya juga kepingin nguri-uri kebudayaan ini. Berkesinambungan toh sama pekerjaan saya sebagai penyewaan busana Jawa. Makanya saya tekunin, saya dari maupun yang Gagrak Jogja maupun Gagrak Surakarta saya tekunin. Jadi saya nanti bisa menjelaskan juga sama orang yang mau punya hajat itu, oh ini loh, Bu jenengan Bapak kalau mau punya hajat mau pengen apa, Gagrak Solo, ya ini harus berbusana yang semua berbusana Gagrak Solo. Saya kepengen Jogja, ya harus semua benar. Jadi cuman jangan salah kaprah. Nanti Gagrak Jogja kok pakaiannya Solo, itu nanti salah. Ya, jadi kita harus memberi penjelasan yang terbaik dan yang benar. Gitu ya. Walaupun ini obrolan singkat, ini kita lihat bahwa sebenarnya pelanggan Om Aming
Om Miming ini sudah banyak menunggu, tapi nggak apa-apa ya Om ya. Nggak apa-apa. Pada prinsipnya bahwa saya banyak belajar jujur aja dengan panjenengan itu. Ketika saya potong rambut, kita bertukar cerita tentang hobi, tentang sikap, tentang olahraga, tentang Jawa. Ini komplit Om. Dan saya kembali ke sini salah satunya adalah hal itu. Ya, karena kalau potong kita bisa semuanya potong, Ya, tapi membangun chemistry antara saya dengan Om ini yang membuat saya selalu Iya, kembali. amin. Ya. Gitu. Kebanyakan pelanggan saya juga kayak gitu. Aku itu sebenarnya mau potong dimanapun bisa, tapi aku pengen kalau potong di sini tuh nyaman, enak, bisa kongkong ngomong-ngomong gitu. Nah itulah salah satunya yang bisa Kiatnya ya. kiat yang kita membawa. Saya juga di luaran juga berteman dengan orang Banyak, banyak ya. Berbagai macam karakter juga perbedaan juga, iya, tapi kita semua sama. Dari yang kaya, miskin, mau tukang Agama becak, apa, mau apa, semua bisa masuk kita. Ini. Alhamdulillah ya Om ya. Ya, amin itu. Ya itulah kiat kita untuk memberi pelayanan. Gitu. Ya kalau saya pikir ini juga banyak nilai hidup yang sebenarnya dipegang oleh Om Miming ya, yang sebenarnya kalau kiat-kiat atau prinsip hidup itu bisa diterapkan dalam sebuah usaha, Iya, itu jadi. betul. Kita bisa bicara tentang konsistensi, kita bicara tanggung jawab, kita bicara mengenal Bisnis. orang, bisnis dan sebagainya. Iya. Itu Om. Ya, memang itulah. Om, tadi kan jenengan sedikit sudah mengurai ya, bergerak di bidang tata rias ya, dan Om sangat menguasai, menurut saya sangat menguasai tentang budaya Jawa. Adat Jawa. Yang menarik apa sih Om? Ya, yang menarik itu Selain bisnis ya tentu saja ya. ya, bukan. Karena itu saya sendiri juga dalam hati kecil saya itu membuat saya itu kepingin memberi memberi tulodo sama orang-orang yang ini loh, saya sendiri sebagai etnis keturunan tapi saya masih kepingin nguri-uri budaya Jawa, dan saya pun juga ikut dalam paguyuban Permadani itu, Persatuan Budaya Jawa itu mempelajari tentang budaya Jawa, karena saya tahu dengar dan saya tahu dari profesor-profesor dokter dari perguruan tinggi ya, itu budaya Jawa itu adiluhung, Luar biasa ya. luar biasa. Sebetulnya kalau memang kalau kita sendiri sebagai orang Jawa mau nguri-uri kebudayaan Jawa itu nggak kalah dengan budaya Barat, bener, karena semua sudah budaya Jawa lebih tinggi. Dan saya pelajari dalam bidang Permadani itu ada Ngadi Sariro, Ngadi Busono, Pamedar Sabdo, Panoto Coro. Susah loh belajar Panoto Coro bahasa Jawa itu. Karena memang kita harus tahu ngeterapke tata bahasa kromo inggil yang benar. Itu. Nah sekarang banyak kok anak-anak yang sedang nguwongke itu nggak bisa, hilang. Orang Jawa hilang Jawa itu ya sekarang ini. Bayangkan seperti sekarang anak-anak saya bilang, Mbah, tak daharian nggih. Nah itu kan salah. Harusnya, Mbah, kalau tak maam riyen nggih. Mbah kakung, badhe dahar mboten. Nah, itu harusnya kita sama orang tua ya gitu. Tapi sekarang enggak kok. Pak, tak tindak riyen nggih, Pak. Nah, itu masih rada mending nah, ya. Tapi nek bahasa nguku sama bapaknya. Itu. Tapi itu nggak boleh. Karena seorang anak itu nggak boleh. Kok anak kok matur karo bapaknya kok tindak. Nah itu kebalik. Karena sudah terpengaruh dari budaya Barat itu, apalagi sekarang zamannya eranya digital semua. Era medsos. Ya, makanya juga kita sendiri juga ini sekarang juga masih ada kursus Permadani itu sudah terus tetap berjalan sampai sekarang sudah
Bergodo ke-22. Bergodo itu angkatan ya. Iya. Angkatan. Dari angkatan 1 dari beliaunya Pak Bupati Pak Hasim almarhum sampai sekarang itu justru malah pensiunan-pensiunan PNS, guru-guru bahasa Jawa SD, SMP. Walaupun dia sudah lulus sarjana, tapi kalau berbahasa Jawa masih belum benar. Itu malah makanya kita harus makanya saya juga lebih seneng nguri-uri kabudayaan itu karena saya juga kepengen ngeterapke. Jadi saya kalau umpama berbicara sama orang yang lebih sepuh dari saya harus bisa berbahasa Jawa, Romo Inggil gitu. Ya, sip, ini ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara banyak tentang Om Miming, ini menarik, bahkan berjam-jam. Nah, tapi ini saudaraku, ini mohon izin ya, mungkin kita juga tidak bisa mengupas panjang lebar karena ini banyak pelanggan Om Miming yang saat ini sudah menunggu. Saya tak nyuwun ini Om Miming, minta 1-2 kalimat yang membangun inspirasi kebaikan kepada para saudara Kanal Sumbing. Ya. Apa nih Om? Tentang pekerjaan jenengan, juga tentang pandangan hidup panjenengan. Ya. Kalau menurut saya ya, satu pekerjaan itu kita harus tekunin. Jangan setengah-setengah. Tekunin, kita apa ya? Kita kerja dengan tulus. Dan kepada siapapun, justru kalau kita bisa membantu. Ya membantu orang yang sedang membutuhkan kita, ada kesulitan apa. Kalau ya juga banyak juga yang kepengen tak ajari potong rambut, rias, tak modalin juga ada juga. Ya itulah satu kiat saya untuk supaya dia bisa bekerja juga, dia bisa. Ada kalau bisa disimpulkan banyak membantu itu intinya banyak berkat, banyak berkah. Amin. Bagi Itu, kita ya Om ya. Alhamdulillah itu betul. Kemudian pandangan yang lain. Pandangan yang lain ya kita jangan mudah putus asa dan selalu optimis dalam satu pekerjaan. Itu ya. Jadi kita bisa dengar tadi bahwa ini kita diajarkan oleh Om Miming bahwa pekerjaan itu memang harus dicintai. Ya. Harus dilakukan dengan tulus, kemudian juga tidak boleh putus asa. Ya. Dan untuk budi pekerti, saya pikir Om mungkin bisa menyampaikan juga. Ya, kalau budi pekerti itu kayaknya juga kita harus dari awal ya. Dari anak-anak itu sudah kita dari anak-anak, dari bahasa ibu itu kita harus sudah diberi masukan, disuapin juga kata-kata yang bijak Baik, lah, ya. Baik itu. Tapi kalau lihat fenomena sekarang bagaimana Om? Ya, karena juga masih ada juga yang banyak juga yang masih punya budi pekerti yang baik, karena dia juga bisa lihat dari kiblatnya orang tuanya tuh. Ya betul. Tapi yang lepas dari itu juga banyak. Banyak ya Om ya. Mungkin yang dari anak-anak yang apa ya lepas kontrol. Ya. Jadi kesibukan orang tuanya juga. Ya. Jadi tidak bisa disalahkan orang Ya. anak-anak juga. Saya cuman berserah ya, karena kita punya Gusti, jadi kita berserah, kita minta, pasti Tuhan itu akan melindungi, memelihara kita. Jadi kita punya Tuhan, kita harus doa. Iya.